Dikasih info mas Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Bahan Pakan 2022, acara yang pertama yaitu nomenklatur bahan pakan. Nomenklatur berasal dari kata nomos dan klatos yang artinya adalah aturan pemberian nama. Nah, nomenklatur bahan pakan ini mempunyai pengertian yaitu seperangkat istilah standar yang dikendalikan atau dipilih dari segi karakteristik, kualitas gizi atau grade pakan. Sedangkan tujuan dari nomenklatur bahan pakan yaitu untuk menanggulangi ketidaktepatan pemberian nama pada bahan pakan. Aturan pemberian nama disesuaikan dengan pedoman atau sistem tata nama internasional yang mengacu pada metode 6 faset, yaitu yang pertama, asal mula. Asal mula ini ditulis dengan nama Latin dari objek yang diamati. Yang kedua yaitu bagian. Bagian merupakan daerah yang dapat dikonsumsi dari bahan pakan yang biasanya meliputi daun, biji, daging, atau tulang. Yang ketiga adalah proses, yaitu tahapan yang digunakan untuk menyiapkan pakan ternak. Yang keempat ada tingkat kedewasaan yang bertujuan untuk mengetahui nilai nutrisi dari hijauan. Yang kelima yaitu defoliasi, yaitu waktu pemotongan atau pemanenan hijauan. Yang keenam, grade, yaitu kualitas bahan pakan yang meliputi kandungan nutriennya. Terdapat 8 kelas kode bahan pakan, yaitu hijauan kering, hijauan segar, silase, sumber energi, sumber protein, sumber mineral, sumber vitamin, dan zat aditif. Nah, 8 kode kelas ini harus urut ya, dari 1 sampai 8. Hijauan pakan ternak dibagi menjadi 4, yaitu ada Gramineae, Leguminosa, Rambanan, dan limbah pertanian. Oke, selanjutnya nomenklatur hijauan. Yang pertama ada rumput raja, asal mula Penicetum purpuraides, bagian aerial, proses segar, tingkat kedewasaan dewasa, defoliasi 40-60 hari, pK 11%. Yang kedua rumput gajah, asal mula Penicetum purpureum, bagian aerial, proses segar, tingkat kedewasaan dewasa, defoliasi 40-60 hari, pK 10,5%. Yang ketiga ada rumput odot, asal mula Penicetum purpureum sivimot, bagian aerial, proses segar, tingkat kedewasaan dewasa, defoliasi 35 hari, pK 13,9%. Yang keempat ada Setaria Lampung, asal mula Setaria splendida, bagian aerial, proses segar, tingkat kedewasaan dewasa, defoliasi 35 hari, pK 6-7%. Yang kelima ada Setaria ancep, asal mula Setaria spacellata, bagian aerial, proses segar, tingkat kedewasaan dewasa, defoliasi 30 hari, pK 9,5%. Yang keenam ada daun jagung, asal mula Zeamais, bagian aerial, proses segar, tingkat kedewasaan dewasa, defoliasi 90 hari, pK 9,9%. Yang ketujuh ada rumput lapang, asal mula native grass, bagian aerial, proses segar, tingkat kedewasaan dewasa, defoliasi 90-120 hari, pK 5,0%. Yang kedelapan ada daun pisang, asal mula Musa paradisiaca, bagian daun, prosesnya segar, tingkat kedewasaan dewasa, defoliasi strip, pK 16,6%. Yang kesembilan ada daun nangka, asal mula Artocarpus integra, bagian daun, proses dilayukan karena ada zat tanin, kemudian tingkat kedewasaan dewasa, defoliasi strip, pK 1,2%. Yang ke-10 ada daun singkong, asal mula Manihot utilissima, bagian daun, proses dilayukan karena ada HCN, tingkat kedewasaan dewasa, defoliasi strip, pK 25,1%. Yang ke-11 yaitu daun pepaya, asal mulanya adalah Carica papaya. Bagian yang digunakan yaitu daun, untuk prosesnya yaitu dilayukan karena mengandung zat antinutrisi papain. Untuk tingkat kedewasaannya dewasa, defoliasinya tidak ada dan pK-nya 1%. Selanjutnya yaitu daun gamal, asal mulanya yaitu Gliricidia maculate. Bagian yang digunakan yaitu daun, untuk prosesnya itu dilayukan karena mengandung HCN. Tingkat kedewasaannya itu dewasa, defoliasinya tidak ada, pK-nya 25%. Selanjutnya yang ke-13 ada daun turi.
Asal mulanya itu Sesbania grandiflora. Bagian yang digunakan itu ada daun dan tangkai. Untuk prosesnya itu segar, tingkat kedewasaannya dewasa, defoliasinya 6-8 bulan, dan pK-nya 27,8%. Yang ke-14 ada daun rami. Asal mulanya yaitu Bohmeria nivea. Bagian yang digunakan yaitu daun. Untuk prosesnya itu segar, tingkat kedewasaannya dewasa, defoliasinya tidak ada, dan pK-nya 25,3%. Selanjutnya yang ke-15 ada daun dadap. Asal mulanya yaitu Erythrina lithosperma. Bagian yang digunakan adalah daun. Prosesnya itu dilayukan karena mengandung zat antinutrisi saponin. Tingkat kedewasaannya dewasa, defoliasinya tidak ada, dan pK-nya 29,01%. Yang ke-16 ada daun murbai. Asal mulanya yaitu Morus indica L. Bagian yang digunakan yaitu daun dan tangkai. Untuk prosesnya itu segar, tingkat kedewasaannya dewasa, defoliasinya tidak ada, dan pK-nya 22-23%. Yang ke-17 itu ada Kaliandra. Asal mulanya adalah Kaliandra calotirsus. Bagian yang digunakan yaitu daun dan tangkai. Prosesnya itu dilayukan karena mengandung zat antinutrisi tanin dan mimosin. Tingkat kedewasaannya dewasa, defoliasinya 40-60 hari, pK-nya 22,4%. Selanjutnya yang ke-18 itu ada Lamtoro. Asal mulanya yaitu Laucaena glauca. Bagian yang digunakan yaitu daun dan tangkai. Prosesnya itu dilayukan karena mengandung 3 zat antinutrisi yaitu tanin, HCN, dan mimosin. Tingkat kedewasaannya dewasa, defoliasinya 30-60 hari, dan pK-nya 27%. Selanjutnya yang ke-19 ada daun waru. Asal mulanya yaitu Hibiscus tiliaceus. Bagian yang digunakan yaitu daun dan tangkai. Prosesnya yaitu dilayukan karena mengandung zat antinutrisi saponin dan sebagai agen defamasi. Tingkat kedewasaannya yaitu dewasa, defoliasinya tidak ada, dan pK-nya 15,3%. Yang ke-20 ada Indigo vera. Asal mulanya yaitu Indigo vera sp. Bagian yang digunakan yaitu daun. Prosesnya segar, tingkat kedewasaannya dewasa, defoliasinya 4-6 bulan, dan pK-nya 20-28%. Selanjutnya yang ke-21 itu ada daun kelor. Asal mulanya yaitu Maringa oleifera. Bagian yang digunakan yaitu daun, prosesnya segar, tingkat kedewasaannya dewasa, defoliasinya 6-18 bulan, dan pK-nya 26,43%. Yang selanjutnya yaitu contoh nomenklatur konsentrat. Yang pertama yaitu ada bunggil kelapa, asal mula Cacos nucifera. Bagian yang diambil yaitu daging buah, proses sisa ekstraksi minyak, tingkat kedewasaan tidak ada, defoliasi tidak ada, untuk pK yaitu sebesar 23,7%. Dan selanjutnya yaitu ada jagung giling, asal mula simis. Bagian yang diambil yaitu biji, proses dikeringkan lalu dihancurkan. Tingkat kedewasaan tidak ada, defoliasi tidak ada, untuk pK yaitu sebesar 8,6%. Yang selanjutnya yaitu ada bungkil kedelai, asal mula Glycine max. Bagian yang diambil yaitu biji, proses sisa ekstraksi minyak, tingkat kedewasaan tidak ada, defoliasi tidak ada, untuk pK yaitu sebesar 46-48%. Yang selanjutnya yaitu ada bungkil sawit, asal mula Elais guinesis. Bagian yang diambil yaitu daging buah, prosesnya yaitu sisa ekstraksi minyak, tingkat kedewasaan tidak ada, defoliasi tidak ada, untuk pK yaitu sebesar 13-15%. Yang selanjutnya yaitu ada tepung udang, asal mula yaitu Crustacea sp. Bagian yang diambil yaitu daging, proses dikeringkan, digiling, lalu dihaluskan. Untuk tingkat kedewasaan tidak ada, defoliasi tidak ada, pK sebesar 43,4%. Yang selanjutnya yaitu ada CGF atau corn gluten feed,
Asal mula yaitu simis, bagian yang diambil yaitu biji, proses dikeringkan, digiling, lalu dipres. Tingkat kedewasaan tidak ada, defoliasi tidak ada. Untuk pK yaitu sebesar 40%. Yang selanjutnya yaitu ada tepung ikan. Asal mula yaitu animal, bagian yang diambil yaitu daging, prosesnya yaitu dikeringkan, digiling, lalu dihaluskan. Tingkat kedewasaan tidak ada, defoliasi tidak ada. Untuk pK yaitu sebesar 58-68%. Yang selanjutnya yaitu ada bungkil nyamplung. Asal mula yaitu Calophyllum inophyllum. Bagian yang diambil yaitu daging buah, prosesnya yaitu sisa ekstraksi minyak. Tingkat kedewasaan tidak ada, defoliasi tidak ada. Untuk pK yaitu sebesar 21-24%. Yang selanjutnya yaitu ada menir. Asal mula yaitu Glycine Max, bagian yang diambil yaitu biji kedelai, proses dihaluskan, tingkat kedewasaan tidak ada, defoliasi tidak ada. Untuk pK yaitu sebesar 7-10%. Yang selanjutnya yaitu ada limbah soun. Asal mula yaitu Manihot utilissima, bagian yang diambil yaitu umbi, proses hasil pembuatan soun, tingkat kedewasaan tidak ada, defoliasi tidak ada. Untuk pK yaitu sebesar 1,3%. Yang selanjutnya yaitu ada dedak. Asal mula yaitu Oryza sativa, bagian yang diambil yaitu kulitan padi, proses dikeringkan lalu digiling, tingkat kedewasaan tidak ada, defoliasi tidak ada. Untuk pK yaitu sebesar 12-13%. 12. Onggok. Asal mula Manihot utilissima, bagian umbi tanpa kulit, proses dihancurkan, dipres, dikeringkan. Protein kasar 1,6%. 13. Kulit kacang. Asal mula Arachis hypogea, bagian kulit, proses dikeringkan, digiling. Protein kasar 9,27%. 14. Millet. Asal mula Penicetum glaucum, bagian biji, proses dikeringkan, protein kasar 6%. 15. Kleci. Asal mula Lichen Max, bagian kulit ari, proses dikeringkan, digiling, pK 12,48%. 16. Molasses. Asal mula Saccharum officinarum, bagian batang tebu, proses sisa pembuatan gula, protein kasar 3-4%. 17. Ampas kopi. Asal mula Coffea canephora, bagian biji, proses sisa ampas kopi dikeringkan, protein kasar 6,67%. 18. Tepung limbah roti. Asal mula Triticum sativum, bagian biji, proses dikeringkan, dihaluskan, protein kasar 14,35%. 19. Ampas teh. Asal mula Camellia sinensis, bagian daun, proses dikeringkan, dihaluskan, protein kasar 22-35%. 20. CGM. Asal mula G maize, bagian biji, proses dikeringkan, digiling, protein kasar 60-65%. 21. Pollard. Asal mula Triticum sativum, bagian kulit ari, proses dikeringkan, digiling, protein kasar 13-15%. Oke, zat antinutrisi pada hijauan diantaranya ada yang pertama saponin. Dampak dari penggunaan saponin yang ada pada hijauan akan menekan jumlah protozoa dan dapat mengurangi gas metan. Contohnya pada daun waru dan daun turi. Yang kedua, zat antinutrisi mimosin. Dampak dari adanya mimosin adalah dapat menyebabkan ternak bulunya rontok, nafsu makan ternak menurun, dan aktivitas ternak juga menurun. Contoh hijauan yang ada zat antinutrisi mimosin diantaranya ada daun pepaya, daun lamtoro, dan daun kaliandra. Selanjutnya ada zat antinutrisi berupa tanin. Dampak dari tanin adalah mengikat protein sehingga berpengaruh pada ternak karena menghambat penyerapan nutrisi dan menimbulkan penurunan palatabilitas
atau tingkat kesukaan pada ternak. Sifat antinutrisi dari tanin dalam mengikat protein menjadi lebih dominan. Pada kondisi ini, protein tidak bisa terlepas dari ikatannya dengan tanin pada pH rendah di abomasum pada lambung ternak, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh ternak atau dicerna di usus halus dan terbuang melalui feses. Contoh hijauan yang mengandung tanin adalah daun pisang dan daun nangka. Zat antinutrisi selanjutnya ada papain. Dampak dari zat antinutrisi papain adalah dapat memecah protein dalam tubuh ternak. Contohnya ada pada daun pepaya. Yang terakhir ada cyanida atau HCN. Zat antinutrisi HCN atau cyanida dapat mengikat hemoglobin dalam darah sehingga dapat menyebabkan ternak mengalami sesak nafas karena suplai oksigen terhambat. Contohnya pada daun singkong dan daun gamal. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian materi nomenklatur. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.